berbicaranya pada aspek kualitas si SDM itu. Nah, tetapi kan dalam perjuangan ada pahitnya. Betul. Dan banyaknya pahitnya. Banyak orang yang enggan ke kajian karena udah ada YouTube saja. Ya, itu bukan kemudian kita melemahkan generasi sekarang, karena itu tanggung jawab kita. Itulah yang namanya kaderisasi struktural. Itu merupakan bagian dari strategi Jamiah Pemuda Persis agar kemudian para anggotanya itu tetap mau dikader. Meskipun kadang-kadang di tempatnya saya tidur karena capek Iya, begitu. iya. Setiap zaman selalu melahirkan generasinya sendiri. Ada generasi yang memilih menjadi penonton, mengamati perubahan dari jauh. Tetapi ada juga generasi yang memilih jalan yang berat. Jalan untuk terlibat, jalan untuk ditempa, dan jalan untuk berjuang. Dalam sebuah organisasi perjuangan, generasi seperti ini tidak lahir begitu saja. Mereka dibentuk, ditempa, dididik melalui proses yang panjang. Itulah yang kita sebut sebagai kaderisasi. Nah, kaderisasi ini sangat penting untuk sebuah organisasi perkaderan, di mana ruh jihad, kemudian semangat, yang harus ditransfer dari atas sampai bawah, kemudian berlanjut kepada generasi yang selanjutnya. Bersama kita telah hadir narasumber yang luar biasa sekali, memiliki peran penting dalam arah gerak, khususnya dalam konsep di Muktamar tahun ini ya Kang. Ya. Ini Muktamar ke-berapa ya? Ke-14. Muktamar ke-14, ada Ustadz Cepi Hamdan. Ustadz Cepi Hamdan Rafiq ya? Ya. Saya selalu tertukar dengan Hamdan yang lain. Beliau ini adalah ketua SC dari Muktamar ke-14 tahun 2026 ini, dan insya Allah akan segera dilaksanakan. Kalau tidak salah ada perubahan ya Ustadz, yang tadinya tanggal belasan Ya, menjadi tanggal 25-26 April ya, 2026. Nah, selamat datang Ustadz di podcast Teman Ngopi kita. Ini podcast Teman Ngopi lanjutan. Mudah-mudahan kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di grassroots. Insya Allah. Ustaz, kalau kita melihat perjalanan sebuah organisasi ya, kekuatannya seringkali bukan hanya karena orangnya saja, tapi karena juga kadernya ya. Maaf, maksudnya bukan hanya karena strukturnya, tapi karena kadernya. Iya. Struktur boleh kuat, tapi kalau kader tidak kuat, kadang-kadang kolaps dan sebagainya. Kita punya sejarah lah dengan beberapa organisasi yang sudah mulai semakin kesini semakin menurun pamornya begitu. Nah, menurut Ustadz, mengapa kaderisasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya di Pemuda Persis ini, Ustadz? Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Kang Jibril ya, host Teman Ngopi kita. Ya, alhamdulillah saya diundang oleh rekan-rekan dari Teman Ngopi ini, podcast Teman Ngopi, untuk kemudian bisa sharing dan curah gagasan. Terkhusus kita menghadapi event yang besar di Pemuda Persis, yaitu Muktamar ke-14 yang tadi telah disebutkan. Yang ini menjadi sebuah jawaban sebetulnya terhadap pertanyaan tadi. Menunjukkan bahwa aspek kaderisasi adalah satu di antara hal yang terpenting di dalam sebuah organisasi. Apalagi kita berbicaranya jamiah, begitu. Dalam sebuah organisasi, satu keniscayaan berbicara tentang kaderisasi, begitu. Ada 3 aspek yang melandasi terkait dengan pentingnya aspek kaderisasi di dalam sebuah organisasi. Pertama tentu adalah aspek teologis secara syar'i, bagaimana Al-Quran itu kemudian berbicara tentang kaderisasi. Salah satunya yang saya kutip yaitu di dalam surat Shad ayat ke-45. Bagaimana kemudian Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW terkait dengan kaderisasi ini. Di mana di sana Nabi Ibrahim sebagai pemeran utama yang kemudian bisa melahirkan kader-kader yang berkualitas, yaitu Nabi Ishak alaihissalam dan
Nabi Yakub alaihissalam. Yang kelak itu ada lil muttaqina imam Ya. itu ya. Seperti itu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah kamu kepada hamba-hamba kami, yaitu Nabi Ibrahim al-Khalila sebagai kekasih Allah, wa Ishaq dan Nabi Ishaq ibnahu sebagai putranya Nabi Ibrahim, kemudian wa Yaqub dan Nabi Yakub ibnihi sebagai cucunya Nabi Ibrahim. Nah, ini berbicara tentang kaderisasi, jenjang diturunkan. kaderisasi, tobakohnya jelas. Kemudian apakah ini disebut dengan nepotisme? Karena ini berbicara kan dari putra satu turunan. Justru kualitas kaderisasi yang unggulan ini dan berbicara tentang tanggung jawab kaderisasi ini terutama dari keluarga. Aspek nasabiah ini kan di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6, anfusakum wa ahlikum. Yang paling utama di kader itu adalah ahli. Gitu. Nah, kemudian untuk tidak berbicara subjektif, berbicaranya kualitas. Apa barometer atau indikator ini menjadi sebuah kaderisasi yang berkualitas? Pada redaksi ayat selanjutnya, yaitu ulil aidi wal absor. Ulil aidi itu kata para ulama adalah kekuatan daya etos kerja atau amal yang bersungguh-sungguh. Jadi ada kesungguhan di dalam beramal. Dan wal absor tentu berlandaskan al absor itu adalah kekuatan ilmu. Nah, itu. Kalau begitu berarti memang bukan nepotisme, Ustaz. Bukan Karena nepotisme. kalau kita berbicara nepotisme dalam kategori di buku Saku KPK itu dikatakan bahwa tanpa kompetensi. Betul. Kalau ada ini, kompetensi, ini kompetensinya adalah satu adalah etos kerja, yaitu kompetensi di dalam daya juang, amal yang nyata, dan amal itu bukan hanya sekedar amal gerakan kosong, tetapi berlandaskan kepada basiroh. Basiroh itu kan al ilmu alladzi yunirul qalba, ilmu yang menyinari hati. Ilmu yang mana? Ya tentu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh karena itu aspek yang pertama itu adalah aspek syar'i. Selain ada lagi banyak ayat seperti di dalam surat Tur ayat ke-21 kan, dan orang-orang yang beriman gitu, yang mereka diikuti keimanannya oleh anak turunannya, maka Allah akan pertemukan mereka kan gitu. Itu berbicara tentang jadi memang buat kita itu ini Pemuda Persis kan organisasi keagamaan lah, pemuda keagamaan. Berarti memang wajib menurunkan ke anak kecil itu. Kita ingat apa itu syair di dalam Mars Pemuda. Yeah. Gitu. Berbicara pemuda Persis jangan lepas daripada Al-Qur'an dan hadis. Dari dalil kan, kami pemuda pembela agama, pembangkit umat yang utama, bertablig memikat hati yang suci, berdalilkan Quran dan hadis. Jadi untuk memikat hati yang suci, yaitu kader kita, itu tentu satu yang utama adalah dalil Al-Quran. Oh, saya baru nih. Kalau ditafsirkan berarti dari bait pertama juga sudah tentang kaderisasi. Betul, tentang kaderisasi, tentang pembela agama. Pembela agama yang kemudian nantinya punya kekuatan untuk membangkitkan umat. Jadi yang akan bisa membangkitkan umat itu adalah pembela agama. Dan umat akan bangkit bukan dengan narasi retorika kosong, tetapi dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah. Ruhnya hidup. Gitu. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah berbicara tentang nubuwah. Bagaimana kaderisasi Rasulullah SAW ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, kemudian juga Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu aspek kaderisasi juga yang secara nubuwah oleh Rasul diwujudkan dan dilakukan gitu. Kemudian yang ketiga adalah secara harokah. Tentu kekuatan sebuah gerakan sebenarnya terletak bukan pada strukturnya, pada mewahnya struktur organisasi, gemuk tidak gemuknya, bukan. Sebetulnya terletaknya pada
SDM itu, SDM-nya sebagai motor pada kualitas penggerak. itu, motor penggeraknya siapa, yaitu manusianya itu sendiri. Nah, program bisa saja, program itu wah gitu, mewah gitu, program. Tapi kalau hanya seremonial belaka tanpa ada asar pada aspek kaderisasinya, kepengurusan bisa berganti, zaman bisa berkembang. Tetapi jika organisasi memiliki kader yang secara ideologi, ilmu, dan komitmen, maka gerakan akan bisa hidup dari generasi ke generasi, tidak akan terputus gitu. Oke. Gitu. Tapi Ustadz, ini kita kan hari ini temanya itu mencetak pejuang bukan penonton ya. Betul. Nah, ini tentunya adalah sebuah implikasi dari kejadian-kejadian mungkin di grassroots ya, bahwa banyak yang masuk menjadi anggota bahkan ataupun mungkin jadi pengurus atau taskil, tapi justru tidak menjadi motor. Itu kira-kira gagasannya yang melatar belakangi gagasan ini muncul tuh apa sebenarnya yang lebih kompleksnya itu? Tentang kaderisasi itu. Iya. Jadi tadi dikatakan bahwa sebuah organisasi, terkhusus kita adalah Jamiah Organisasi Dakwah, kan berbicaranya pada aspek kualitas si SDM itu. Tadi Nabi Ibrahim itu berbicara penerusnya adalah Nabi Ishak, Nabi Yakub alaihissalam. Bukan karena dia putra nabinya, ya, bukan dia karena putra tokohnya, tetapi karena kompetensi dari apa? Dari amal dan ilmu. Dan memang Jamiah itu dikatakan oleh para ulama, Jamiah itu bukan hanya sekedar kumpulan organisasi pada umumnya, tetapi ada dua aspek penting. Apa? Yatakhayyarunal ilma wal amala sholih. Nah, maka relate banget dengan surat Shad ayat 45. Kenapa kaderisasi ini penting? Karena sebuah Jamiah merupakan wasilah dakwah untuk menyambung estafeta perjuangan risalah Rasulullah SAW, itu bertumpu pada SDM itu, kaderisasi itu. Dan kaderisasi itu ditentukan dari dua variabel tadi, apa? Ilmu dan amal. Oke. Itu. Lalu berarti ini ada pertanyaan lanjutan nih Ustaz. Ya. Kalau demikian, ada kan orang yang datang ke kumpulan, ada juga orang yang berjuang untuk kumpulan. Nah, yang membedakan apa, Ustaz? Ya. Nah, kalau berbicara tentang itu, maka tadi kaderisasi itu kan orang yang ditempa. Orang yang ditempa untuk kemudian bisa memahami nilai perjuangan dalam sebuah jamiah. Nah, nilai perjuangan dalam sebuah jamiah itu tentu kita kemudian mengacu dan merujuk kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 poin penting bahwa sebuah jamiah, pergerakan perjuangan dakwah itu dianggap berhasil. Apa? Yang pertama adalah dari aspek niat. Arodal akhirah, irodahnya. Jadi nanti ketika ada seorang calon anggota ingin masuk pemuda PESIS, maka yang pertama ditanya itu apa orientasi Anda, niat Anda masuk ke pemuda PESIS. Jadi ketua PC. Nah, itu kan jadi pragmatis kan. Iya, betul. Jadi arodal akhirahnya tidak ada. Jadi arodal dunya. Arodal akhirah itu yang pertama. Yang kedua adalah wasa'alaha sa'yaha, siap ngeberjuang. Jadi bukan hanya sekedar nempel nama saja gitu. Bahwa saya adalah anggota di PJ Anu, PC Anu, begitu, PD Anu, kemudian saya menjadi taskil Anu, misalkan. Bukan hanya sekedar itu, tetapi siap ngeberjuang, gitu, siap ngemewakafkan diri, wasa'alaha sa'yaha. Dan itu semua bukan berdasarkan kalau tadi pemberangkatannya arodal akhirah, kemudian siap untuk berkorban, mencurahkan segenap kemampuan jihad itu. Nah, maka di akhir dikuatkan wa huwa mu'minun, kan di surat Al-Isra 19 itu. Dasar iman itu yang akan kemudian mengokohkan daya juang dia, baik ketika dia ada di dalam sesuatu perjuangan yang menyenangkan misalkan, yang menurut dia wah ini gaya saya, ini apa misalkan sesuatu yang saya banget gitu.
gue Nah, banget nih. gue banget gitu. Nah, tetapi kan dalam perjuangan ada pahitnya Betul. dan banyaknya pahitnya. Nah, makanya fi mahabba au kariha. Nah, kalau tanpa landasan iman, nah itu tidak mungkin. Di Berarti sanalah aspek kualitas. iman itu sangat penting dalam mendasari pergerakan sangat seorang. penting. Gitu ya. Gitu. Ustaz, ini kalau kita lihat key line kita kan siap ditempa, Iya. siap berjuang. Artinya ketika sudah masuk ke jenjang kaderisasi, ini harus berkarya dalam kejamiahan Iya. ataupun dalam keumatan begitu. Nah, Mm-mm. kalau kita bicara tentang ditempa, tentu ada proses yang tidak mudah. Ustaz. Betul, betul. Seperti apa sebenarnya proses kaderisasi yang ada di Pemuda Persis ini? Ya, kita berbicara ke belakang ya. Nilai sejarah bagaimana para founding fathers kita itu sebetulnya kan kaderisasi itu sejatinya memang sudah dilakukan oleh para nabi, Ya. oleh Rasulullah SAW. Nah makanya saya suka membahasakannya, mengistilahkannya dengan ada kaderisasi kultural dan kaderisasi struktural. Kaderisasi, Formal, informal. gitulah bisa dikatakan. Jadi kaderisasi struktural itu kultural itu adalah yang memang dulu para anggota Pemuda Persis khususnya ditempa itu dengan halakoh-halakoh yang memang berangkat dari kesadaran akan kebutuhan ilmu, kebutuhan amal, gitu, kebutuhan akan agama ini. Ini saya belum paham tentang ini, saya mau ke Ustadz gitu. Nah, gitu ya, gitu. kalau sekarang. Betul. Jadi dulu itu berangkat dari kebutuhan bahwa saya ini hidup ini untuk apa sih? Kalau hanya sekedar untuk menikmati kesenangan dunia, apa artinya? Gitu kan? Nah, mereka sangat-sangat butuh gitu dengan kondisi situasi zaman pada saat itu sangat butuh. Makanya mereka ikut pengajian gitu. Nggak usah, kalau sekarang nggak usah ada surat undangan, ada chat WA di grup, nggak usah dulu itu kan. Kalau Nah, udah itu, tahu jadwal, kalau atau udah tahu jadwal, nggak tahu jadwal nggak ada, pun datang saja ke Ustadz. bahkan gitu, bukan ustadz yang nyamperin, gitu kan dulu. Santri yang nyorong. Santri yang nyorong, Oke. gitu, Nah, para berarti pemuda. dalam proses ini sebenarnya nilai atau karakter yang paling penting ditekankan kepada kader itu apa, Ustadz? Tadi niat gitu, niat dia masuk ke Pemuda Yang Persis tiga apa? tadi itu. Yang tiga tadi. Kamu masuk ke Pemuda Persis untuk apa? Kan suka ada gini, Jibril ya. Saya mah nggak mau dulu masuk ke Pemuda Persis. Soalnya saya mah belum menjadi orang yang benar gitu, belum menjadi orang yang benar gitu. Nah, kan simpel jawabannya sebetulnya. D atau A, Kang, Mas, di Pemuda Persis itu bukan tempatnya orang-orang yang benar, tapi tempatnya orang-orang yang ingin benar, mencari kebenaran, gitu. Nah, artinya apa? Tadi arodal akhirah ini adalah proses di mana kita ingin mencari kenikmatan hidup setelah kematian, yaitu akhirat, ridho Allah, Tapi Ustadz surga. tadi kan bilang dulu mah kita nyorok gitu. Ya, Kita kan zaman udah bergeser ya, Ustadz. betul. Sekarang mah zaman di HP. Mm. Bahkan ini kita kontemplasi saja Ustadz ya. Banyak orang yang enggan ke kajian karena udah ada YouTube Ustadz. Ya, itu. Nah, menurut Ustadz tantangan terbesar dalam kaderisasi generasi muda hari ini tuh apa Ya. sebenarnya? Distraksi digital, disrupsi digital. Jadi sekarang otoritas kehidupan itu sudah berpindah pada otoritas digital itu. Jadi orang menentukan kebenaran itu sekarang bukan berbasis dengan wahyu, ya, bukan berbasis dengan nilai-nilai agama, tapi dengan popularitas. Bukan dalil, Bukan fakta dalil. ya. Tapi bagaimana ketika misalkan ada ustadz viral gitu, bahkan ustadznya baru kemarin sore misalkan, gitu kan? Lagi belajar, begitu. Ustadz kemarin sore itu dalam artian dia sedang mencari kebenaran, baru menemukan kebenaran, kemudian berbicara di media. Tentu kan media itu berbicara followers, viewers, ya. Ini Ustadz viral, betul juga ya apa yang dikatakannya. Akhirnya sama dengan apa yang diinginkan. Apa yang diinginkan, apa yang dirasakan. Akhirnya dia undang lah kan gitu. Atau dia terus mengikuti podcastnya, di YouTube-nya dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian dia menentukan satu kebenaran itu subjektif. Ya.
gitu. Nah, kalau pemuda Persis tidak demikian. Nah, tapi berarti apakah ini sebenarnya kalau dilihat ya, Ya. bahkan ada beberapa pengajian-pengajian yang memang harus bayar, Ya, harus daftar gitu, harus tiketing. betul. Kan ini secara tidak langsung sebenarnya memperlihatkan bahwa ini anak-anak kalau di tiketing berarti ada niat nih. Apakah itu menunjukkan bahwa sebenarnya si semangatnya itu sebenarnya masih ada untuk mencari ilmu gitu, Ya. ataukah tidak seperti itu? Tidak Betul. menjadi jaminan gitu. Iya. Kita apresiasi irodahnya itu, niatnya itu. Akan tetapi tadi berbicara kaderisasi kembali ke pemuda Persis. Jadi di pemuda Persis itu ada dulu itu kualitas kader itu ditempa oleh kaderisasi kultural. Jadi mau bagaimana tidak berkualitas seorang kader dulu karena berangkat daripada niat dan tekad dari dirinya sendiri. Begitu. Jadi mau berapapun, mau kemanapun, sejauh apapun akan ditempuh. Karena berawal dari azimah dan himmah. Dia merasa saya wajib punya ilmu. Dan juga pada akhirnya berdampak pada himmah, kesemangatan. Nah, itu yang kemudian hari ini harus kita ikhtiarkan. Kenapa? Karena di era digital ini, di era serba cepat, serba instan dan lain sebagainya, kader-kader kita ini ya kan dikatakan sekarang Gen Z itu generasi strawberry katanya ya. Jadi daya juangnya ya tidak seperti meledak-ledak seperti dulu, maka kita harus punya sebuah inovasi. Bukan kemudian kita melemahkan generasi sekarang, karena itu tanggung jawab kita. Maka kaderisasi struktural lah yang harus kita bangun, kita perkuat, kita kemudian kemas packagingnya dengan yang sesuai zamannya. Okay. Gitu. Nah, Ustadz ini setuju nggak ini? Saya tuh selalu melihat bahwa ustadz-ustadz yang besar hari ini ataupun beberapa generasi ke belakang itu adalah hasil didikan langsung dari ustadz atau dari kiai-kiai yang besar juga. Betul. Jadi misalkan ada satu ustadz yang besar, kemudian ternyata dia ketika nyantri itu oleh kiai sebelumnya atau ustadz sebelumnya itu dibawa nih ke pesantren-pesantren atau ke pengajian-pengajian. Setuju nggak, Ustadz? Ya, bukan soal setuju dan tidak setuju, tetapi ini soal momentum. Momentum. Jadi berbahagialah ya seseorang yang kemudian dia punya seorang mursyid, seorang musyrif. Ya, mursyid itu ya. Nah, terlebih muaddib. Gitu. Kenapa? Karena al ilmu fis sudur, la fis sutur. Sekarang kenapa kualitas SDM manusia sekarang itu cenderung agak di bawah? Karena kebanyakan fis sutur. Ya, di Facebook, ya di YouTube kan, di podcast atau ya banyak dari literasi digital, bukan dari sudur, adalah didikan seorang guru, seorang ulama. Nah, jadi saya sangat sepakat, sangat sepakat banget gitu. Jika kemudian hari ini gitu kader kita sadar akan butuhnya seorang guru, begitu, seorang guru. Nah, tadi kembali lagi Ustadz ke bahwa generasi hari ini kan tadi sebutkan generasi strawberry dan sebagainya. Seringkali kita itu mendengar idealisme yang sangat tinggi. Bahkan kita punya 4 jenjang kaderisasi kalau tidak salah ya, dari mulai Ma'ruf sampai Taufik 3. Nah, namun di lapangan kan realitasnya itu tidak terlalu mudah. Bahkan cari peserta Taufik 1 aja sulit begitu. Harus nunggu 2 tahun, harus nunggu 1 tahun. Nah, ini bagaimana pemuda Persis menjaga proses kaderisasi tetap relevan dengan zaman, namun tidak kehilangan nilai dasar cita-cita dari founding father kita. Ya, itulah yang namanya kaderisasi struktural. Itu merupakan bagian dari strategi Jamiah Pemuda Persis agar kemudian para anggotanya itu tetap mau dikader. Mungkin muncul pertanyaan, emangnya apa sih perbedaan anggota dengan kader? Nah, bisa jadi saya bertanya kepada diri saya sendiri, Kang Jibril. Apakah saya
masih anggota atau saya sudah menjadi kader? Nah, pertanyaan itu jawabannya ada pada diri kita. Ketika kita sudah menjadi anggota, kita mau nggak ditempa, diproses dalam sebuah kaderisasi itu. Sistem itu. Yang dulu itu memang secara non formal, kultural itu ikut pengajian orang tua, ikut pengajian bahkan bukan hanya di jamaahnya sendiri kan, ke cabang yang lain, ke jamaah yang lain, bahkan nyorong ke, misalkan kalau dulu ke Ustadz Usman Solehuddin Allahu Yarham Gumuru kan, ke Ustadz Ikin Sodikin Allahu Yarham di Logam dan yang lainnya. Nah, dulu itu berangkat dari kemauan sendiri. Sekarang gitu, karena dengan perkembangan zaman dan kemajuan zaman yang berpengaruh kepada tingkat kualitas himmah mencari ilmunya, maka Pemuda Persis berusaha nih agar kader atau anggota-anggota yang belum kemudian masuk ke ranah proses kaderisasi, ikut pengajian ke sana ke sini, apalagi seorang pekerja, maka kita wadahi itu dengan struktur atau kaderisasi struktural. Dari mulai ma'ruf itu kan gerbang awal ya masuk Pemuda Persis. Dari sana ada halakoh 1. Itu Tafiq halakoh 2 terus gitu. Jadi ada training formalnya, ada juga halakoh formalnya. Yang itu menjadi bagian strategi secara ya bisa dikatakan itu adalah halakoh paksaan lah. betul. Bisa dikatakan seperti itu. Karena kalau dulu itu kan kultural mah ya kemauan sendiri. Sukarela. Nah, kalau sekarang ya kita coba paksa gitu agar kemudian mau gitu. Saya dulu paling senang sebenarnya kalau diajakin oleh Ustadz misalkan. Ya. Cip, Ustadz ada jadwal ke sana antar yuk gitu. Ya. Atau bahkan sama almarhum ayah gitu ya. Sering paling senang seperti itu, meskipun kadang-kadang di tempat saya tidur karena capek begitu. Nah, Ustadz, apakah ada pengalaman sendiri Ustadz dalam proses atau menggambarkan proses kaderisasi yang benar-benar membentuk seseorang? Ya. Yang pertama dari orang tua sendiri gitu. Dari orang tua sendiri membekas sekali ya. Membekas sekali. Jadi kaderisasi orang tua ya, saya katakan kaderisasi itu hari ini. Kalau dulu saya nggak tahu. Ya, orang tua itu ngajak berjamaah ke masjid, ikut pengajian di masjid. Gitu. Bahkan saya mengajar ngawurukan kalau dulu itu ya di masjid itu dari sejak SD. Jadi saya ngawurukan baca Al-Quran itu ke teman sebaya, teman selepel. Jadi sudah diberikan ruang untuk aktualisasi diri, begitu. Kemudian juga kesininya saya masuk pesantren, ada 1-2 guru yang kemudian saya terus ikuti pergerakannya, baik secara keilmuan, secara fikriyahnya, baik secara harokiyahnya, pergerakan di jamiah. Itu yang kemudian ya mungkin sependek perjalanan jamiah saya dari 2002 sampai sekarang 2026 itu andil dari seorang guru gitu dan orang tua. Nah, dalam perjalanan organisasi ini seberapa sih seberapa besar pengaruh kaderisasi terhadap masa depan gerakan? Sangat-sangat besar. Karena kita kan ini organisasi bukan hanya sekedar organisasi pergerakan instan dan spontan, bukan hanya sekedar organisasi seremonial, tapi ini organisasi kader. Organisasi kader itu adalah bagaimana seorang anggota mau ditempa, ya, diproses untuk memahami nilai-nilai perjuangan yang sudah diperjuangkan oleh para founding father kita, yang mereka merupakan pewaris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita besarnya. Cita-cita besar. Makanya kalau tanpa ada proses kaderisasi, ini organisasi hanya sekedar organisasi keumuman, bukan jamiah lagi. Nah, kalau kita lihat ke depannya, Ustadz, kan masalah ini semakin kompleks. Betul. Apalagi kita di ambang Perang Dunia Ketiga. Iya. Gitu. Ini menurut Ustadz, kader Pemuda Persis itu ke depannya harus seperti apa, Ustadz? Ya, kader Pemuda Persis ke depan itu yang pertama harus memiliki nilai keikhlasan dalam perjuangan. Irodahnya itu. Irodah tadi ya. Yang harus terus diluruskan. Jadi kalau kita kemudian
diajarkan di dalam sholat selalu berdoa ihdinas sirotol mustaqim, bukan karena kita sedang tidak berada pada jalan yang lurus, tetapi bagaimana kemudian Ditetapkan. selain kita ya ingin terus ditunjukkan barangkali ketika kita sudah ada dalam jalan yang lurus kemudian berbelok karena tidak tahu. Nah, selain kita tetap ingin ada di sana, juga diistiqomahkan. Kemudian yang kedua adalah kesungguhan dalam menuntut ilmu, yang itu menjadi satu kekuatan nilai dalam gerak juang di Pemuda Persis. Tanpa dasar ilmu, maka gerak juangnya tentu tidak akan bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi relate dengan irodahnya tadi. Kalau irodahnya akhirah, maka tentu penuntun dia dalam bergerak bukan dari nafsu, bukan dari syahwat, tapi dari ilmu Allah itu ya. Betul. Seni dalam konteks muktamar ya yang Betul. akan datang ini, apakah kaderisasi juga menjadi salah satu fokus penting yang ingin diperkuat mungkin Ustaz? Ya. Gitu, bagaimana? Sesuai dengan tema yang kita usung, gitu. Karena apa? Tadi kaderisasi hari ini begitu. Tidak sedikit yang memahami kaderisasi itu dalam artian kaderisasi training formal. Adanya ma'ruf, tapik 1, 2, 3 dan yang lainnya. Nah, padahal kaderisasi itu sejatinya adalah sebuah proses penempaan seorang anggota untuk menjadi kader Pemuda Persis. Bukan hanya sekedar anggota. Jadi dari anggota itu harus naik level menjadi seorang kader. Yang indikatornya adalah dia mau dikaderisasi, dikader, yaitu ditempa dengan proses-proses nilai. Yang pertama, saya mengusung di namanya itu Grand Design Muktamar itu ada kader fikriyah, kader harokiyah, kader qiyadiyah. Itu yang kemarin dibahas di kader fikriyah itu adalah anggota yang kemudian punya himmah untuk meningkatkan keilmuannya. Kemudian yang kedua, kader harokiyah, dari ilmu tentu harus diamalkan. Dan yang ketiga adalah kader qiyadiyah, yang selain dia kemudian mampu memimpin dirinya, dia harus mampu memimpin umat. Kan kita sebagai pemimpin umat. Nah itu. Jadi muktamar hari ini jantung daripada Grand Design tema itu adalah kaderisasi. Makanya judulnya temanya kepemimpinan kader peradaban. Gitu. Kalau yang kemarin itu apa? Kalau yang ke-13 itu? Pemimpin teladan pembangun peradaban. Oh, teladan pembangun peradaban yang kita rasakan hari ini belum bisa menjawab tema itu. Maka muktamar kali ini ada ikhtiar lebih untuk kemudian bisa menjawab itu. Jadi kita ingin pemimpin peradaban, kepemimpinan kader peradaban, yaitu meneguhkan identitas dan ruh gerakan. Nah, kalau begitu ini secara personal saja, Ustaz. Ya. Apa sih harapan Ustaz ini tentang kader Pemuda Persis ke depannya, Ustaz? Ya, kader Pemuda Persis ke depan tentu sesuai dengan kader ideal yang tertera di dalam Ki Akide. Itu kader ashabun wa hawariyun, kader mujahid, kader mujaddid dan mujtahid. Yaitu mereka orang-orang yang siap beramal, ya, siap kemudian berjuang, bukan hanya untuk amal secara pribadi, tapi dia harus bisa mengajak orang lain, mengajak umat. Ya, kan itu perlu perjuangan. Ya. Dan kemudian mampu juga menjawab tantangan zaman. Jadi mujaddid dan mujtahid ini adalah kadar-kadar intelektual yang tentu berbasis keilmuan yang tidak cukup begitu hanya sekedar satu aspek ilmu, tetapi harus bisa kemudian menguasai zaman ini. Tentu dengan dasar tadi Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ditopang dengan ilmu-ilmu lain yang kemudian bisa menerjemahkan bagaimana Rasulullah SAW dulu membangun peradaban dari nol sampai ke puncak. Betul. Jadi kaderisasi ini penting. Makanya hari ini dan ke depan ini proses kaderisasi ini memang harus terus dikembangkan dan diperkuat
begitu. Dengan inovasi-inovasi ke depan itu agar kemudian kita kan sekarang berbicara dengan generasi Gen Z-nya. Ya, di era digital ini seperti apa? Maka kader-kader seperti Kang Jibril dan kawan-kawan ini sangat-sangat kita butuhkan untuk kemudian bisa menghadirkan nilai-nilai perjuangan dakwah pemuda Persis secara khusus dan Persis secara umum gitu bisa diterima. Tapi saya generasi milenial, Ustaz. Milenial, makanya nah, ini Milenial akhir. sangat relate akan ada kesinambungan Ya, gitu. bridging. Nah, bisa membridge gitu kan. Bridging, ya. Betul. Ustaz, perbincangan hari ini mengingatkan kita bahwa kaderisasi bukan hanya sekedar program organisasi ya Ustaz, ya, tapi juga membentuk kepribadian, membentuk karakter begitu ya para kadernya begitu. Ya. Nah, teman-teman sekalian, organisasi ini tidak akan lebih kuat atau tidak akan pernah lebih kuat dari kadernya ya. Maka daripada itu, kader itu sangat penting sekali. Dari awal sampai akhir kita berbicara bahwa penting sekali kaderisasi ini di dalam konsep meneruskan perjuangan. Tentunya kader itu menjadi sesuatu yang sangat signifikan. Tadi dikatakan bahwa Nabi Ibrahim kemudian nanti akan dilanjutkan perjuangannya oleh Nabi Ishak kemudian dan sebagainya. Terima kasih Ustadz Cepi Hamdan Rafiq atas refleksi dan pemikiran yang luar biasa, sangat berharga bagi podcast teman ngopi kita kali ini. Semoga perbincangan ini bisa menjadi pengingat bagi saya pribadi juga Ustadz. Betul. Kita yang ada di sini, kemudian nanti teman-teman yang menonton perbincangan kita. Bukan sekedar dari penonton, tapi juga nanti direfleksikan kembali. Betul. Menjadi amaliah-amaliah dalam kegiatan kejamiahan begitu. Saya Jibril Abdurrahman, pamit undur diri beserta Ustadz Cepi. Ya. Sampai jumpa di episode teman ngopi selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.